Gimana Be? 3 periode ini menurut Babe Jadi gimana? Jadi barang jadi ini. Kalau ada politisi yang paling gak masuk akal, namanya adalah Megawati Soekarno Putri. Andai gue jadi Megawati, permintaan Jokowi untuk 3 periode udah pasti gue iyain. Kenapa? Toh partai gue juga yang akan berkuasa. Tapi justru Megawati menolak. Andai gue jadi Megawati, permintaan Jokowi untuk menunda pemilu karena COVID udah pasti gue iyain. Kenapa? Karena ketua DPR-nya PDIP, presidennya PDIP lagi, berkuasa lagi. Untung. Tapi justru Megawati menolak. Andai gue jadi Megawati, rekomendasi untuk maju sebagai capres akan gue berikan ke anak sendiri, Prananda atau Puan, sebagai tanda kasih sayang seorang ibu. Tapi Megawati enggak, malah memberikan ke outsider keluarga, Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Andai gue jadi Megawati, di usia yang sudah senior, ngapain masih teriak-teriak soal represivitas aparat, partai coklat, cawe-cawe presiden di dalam demokrasi yang harusnya bersih tapi malah rusak. Ngapain teriak-teriak? Gue bisa pensiun, nikmatin kehidupan, atau mungkin branding joget-joget gemoy-gemoy karena katanya itu yang generasi muda suka. Tapi Megawati enggak. Dia lantang keras bersuara. Satu-satunya ketum parpol hari ini yang keras bersuara, ya dia doang. Andai gue jadi Megawati, udah pasti gue akan cawe-cawe Mahkamah Konstitusi, KPK, karena itu produk dan legasi dia saat menjadi presiden. Tapi Megawati enggak, membiarkan demokrasi diproses secara adil dan terbuka. Andai gue jadi Megawati, ngapain mencat Gibran? Karena artinya PDI walaupun kalah di Pilpres, tetap punya kader yang menjadi wapres. Tapi enggak, Megawati enggak toleransi Nepo Baby. Andai gue jadi Megawati, ngapain capek-capek ngelawan Orde Baru? Apalagi dia pemimpin perempuan di tengah dunia yang sangat patriarkis. Tapi enggak, Megawati tetap fight back politisi yang gak masuk akal. Di tengah banyak politisi fokus pada ngolah-ngolah, fokus pada proyek-proyek, pada hal pragmatis, Mega berani tegas pada sikap, pada idealisme. Dan itu kan yang harusnya ditularkan kepada kita sebagai orang-orang muda. Gue gak ngerti kenapa masih ada nge-branding Megawati sejelek itu. Walaupun ya dia sering cerewet, tapi menurut gue ya udahlah itu bisa toleransi dibanding lu ngubah-ngubah konstitusi. Dewasa adalah menyadari Jokowi gak sebaik itu dan Megawati gak seburuk itu. Halo guys. Ada pernyataan dari Jokowi yang mengatakan katanya saya nggak pernah minta 3 periode, tanya aja Bu Mega. Ya kita ingat ya beberapa waktu lalu ada banyak lah pejabat-pejabat negara, politisi yang bicara soal wacana 3 periode. Dan mereka bicara seolah-olah ini adalah keinginan dari rakyatnya. Bahkan Jokowi sendiri membiarkan atau membolehkan wacana 3 periode ini bergulir dengan alasan demokrasi. Lalu apakah benar Jokowi nggak pernah minta? Sebenarnya mudah untuk menilainya ya. Karena kita tinggal lihat saja track recordnya. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Ini sejalan atau enggak? Dulu ketika jadi gubernur Jakarta, katanya akan menyelesaikan jabatan 5 tahun. Nyatanya 2 tahun nyapres. Ketika jadi presiden, tidak akan impor. Nyatanya importnya gila-gilaan bahkan sampai ke kebutuhan pokok. Akan menguatkan KPK. Nyatanya di tangan dia KPK semakin tumpul dan hanya jadi alat penguasa. Nggak akan mendukung Gibran sebagai cawapres karena yang logis aja belum cukup umurnya. Tapi nyatanya mendukung total bahkan mengangkangi konstitusi kita. Nah kalau mau ya silakan cek nih daftar janji Jokowi sendiri. Nah, lalu sekarang ketika dia bilang dia tidak pernah meminta untuk menjadi presiden di 3 periode, kita bisa lihatlah bagaimana sebenarnya. Salam. Aduh, ini mah namanya Jokowi 3 periode, tapi versi malu-malu. Revisi Undang-Undang One Team Press akan membuat Dewan Pertimbangan Presiden berubah jadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan secara jabatan akan setara dengan presiden. Yang tadinya cuma 9 jumlahnya, sekarang boleh tidak terhingga, nggak terbatas. Dan kita sama-sama tahu, Dewan Pertimbangan Agung ini akan menjadi kendaraan Joko Widodo pasca demisioner di Oktober besok nanti. Dia nggak punya partai, dia nggak punya perusahaan besar, ya dia akan main-mainan politiknya lewat Dewan Pertimbangan Agung dengan masih ngatur-ngatur Prabowo dan anaknya Gibran di kekuasaan nanti. Di podcast Bocor Alus yang terbaru bahkan dibilang, undang-undang ini
dibahas cuma dalam waktu 5 menit. Gila nggak tuh? DPR ini emang cuman tukang cap stempel kekuasaan doang. Nyanyian lagu setuju kalau kata Iwan. Ya gimana para partai nggak nurut? Rencananya DPA ini akan dijadikan Prabowo sebagai tempat merangkul tokoh-tokoh besar, termasuk mereka-mereka yang kemarin kalah di Pileg. Jadi di sediain tempat. Revisi One Team Press ini akan mengubah beberapa hal. Termasuk yang krusial adalah pertama, namanya One Team Press jadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan yang kedua, dia akan setara dengan presiden. Dan aneh kan? Ketiga, jumlahnya yang tadinya 9 sekarang boleh tidak terbatas. Dan jelas ini sungguh bikin gemuk dan makan anggaran yang nggak guna, nggak penting. Ini makin-makin, di jalan makin banyak mobil tetot. Kemarin cuma RI 1 sampai sekian, sekarang RI 1 sampai RI 1000 nanti. Dan tahu nggak sebaliknya apa? RUU ini kan menguntungkannya eksekutif, tapi dijadiin RUU inisiatif DPR RI. Dan akhirnya apa? Jokowi ketika ditanya, kebiasaan, cuci tangan, bilang gini, tanyakan saja ke DPR, kan DPR yang membuat. Ini DPR memang penjilat semua isinya. Giliran RUU penting kayak masyarakat hukum adat, undang-undang TPKS, terus PPRT dibahasnya lama banget. Ini undang-undang yang ngasih tempat kekuasaan semakin otoritarian, kok cepet banget dibahasnya, 5 menit doang loh. Dari RUU One Team Press ini, kita sudah bisa membayangkan betapa di zaman Prabowo nanti, kekuasaan akan semakin gemuk, pengen merangkul segala golongan, pengen meniadakan oposisi, dan tentu saja kita mengarah ke otoritarian. Apalagi DPA ini adalah nomenklatur yang dipakai saat Orde Baru. Aduh Pak Jokowi, katanya mau kembali ke Solo. Lagi pula kan anak bapak udah jadi wapres. Masa nggak percaya kan? Emang gitu sih. Kadang orang tua kalau sama anaknya belum dewasa suka nggak percayaan. Ya termasuk Mas Gibran. Ke kantor baunya mainan. Gimana sih? Belum dewasa ya?